Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ini kegiatan aku pagi ini di dapur. Seperti biasa, aku mau masak. Sebenarnya tuh hari ini tuh mager banget mau masak teman-teman. Tapi gimana lagi ya, kalau nggak masak, bingung mau makan apa. Dan ini sebagai bentuk ikhtiar aku gitu ya teman-teman, biar keuangan rumah tangga itu sehat, terus bisa nabung, jadi harus rajin-rajin masak. Ini aku mau masak untuk anak aku dulu, jadi pakai bahan-bahan yang sisa-sisa aja teman di kulkas, karena minggu ini itu aku nggak food prep, jadi mengandalkan sayuran dan ikan-ikanan serta daging yang ada di kulkas aja, jadi dikreasi-kreasin aja. Karena kemarin itu waktu jadwalnya aku ke pasar, aku malah pergi jalan-jalan sama anak dan suami, jadinya sampai di akhir minggu aku nggak ada belanja sayuran apa-apa, jadi ya udah deh masak yang ada aja. Ini aku memasak sayur sop dulu. Sebenarnya cuma pakai buncis sama wortel aja ya teman-teman. Jadi pakai bumbu halus yang kemarin-kemarin pernah aku buat. Udah tinggal cemplung aja. Ini mau aku kuahin kayak gitu buncis sama wortelnya. Tinggal nanti dimasukin buncis sama wortelnya, terus aku tunggu deh sampai si wortel dan buncisnya ini mendidih ya dan empuk gitu. Nah, kalau misalnya udah empuk buncis wortelnya, baru aku masukin seasoningnya seperti biasa, garam dan kaldu. Anak aku tuh makannya nggak ribet teman-teman. Sebenarnya sih ribet ya, dia tuh picky. Kok nggak ribet sih, sebenarnya tuh picky anak aku tuh makannya. Jadi cuman maunya tuh kayak gini aja, nggak suka yang aneh-aneh gitu, nggak suka rasa yang aneh-aneh juga, karena nggak tahu kenapa dia tuh susah banget untuk makan sendiri. Jadi kalau dia makan sendiri itu pengennya tuh yang simple-simple aja. Udah deh kayak gini aja untuk sayurnya. Nanti paling untuk lauknya aku mau gorengin ikan kembung aja. Nah, kalau udah untuk anak aku, sekarang aku mau masak. Untuk aku dan suami, aku tuh pengen banget masak jantung pisang. Ini tuh udah lama banget beli jantung pisang, baru sempet dimasak hari ini. Jadi ini aku pengen lodeh ya teman-teman. Sebelum aku lodeh, ini aku mau rebus dulu di air yang mendidih, terus aku langsung potong-potong aja biar nggak menghitam gitu jantung pisangnya. Terus nanti dikasih sama garam ya, biar untuk menghilangkan si getah-getahnya ini. Udah deh, aku tunggu sampai empuk, sampai lembut gitu ya. Aku tutup dulu, terus aku aduk-aduk, udah deh. Jantung pisang ini salah satu menu favorit Pak Su juga, karena ini kayak makanan kampung gitu ya. Jadi aku dan Pak Su itu memang sukanya ya makanan-makanan Indonesia banget, makanan-makanan kampung kayak gitu, daripada kayak misalnya Korean food atau yang Japanese food kayak gitu. Aku dan suami tuh kayak kurang aja. Ada sih yang disukain, cuman nggak semuanya ya, kita pilih-pilih. Jadi lebih suka makanan rumahan kayak gini teman-teman. Nah, ini udah empuk ya si jantung pisangnya. Aku sekarang angkat terus tirisin. Dan untuk bumbu lodehnya aku pakai bumbu jadi. Ini stok terakhir ya teman-teman, bumbu lodehnya kayak bumbu kuning kayak gitu. Ini aku kayak ngabisin yang ada di toplesnya. Ini habis, jadi belum buat lagi. Nanti pas besok pas mau masak lodeh lagi, baru deh sekalian buat yang banyak, terus aku simpen di chiller lagi ya, bikin stok bumbu halus kuning kayak gitu. Nah, ini kalau udah baru aku langsung tambahin sama cabai giling, karena pasti aku harus makan yang pedes ya, karena kalau nggak pedes itu kayaknya nggak enak gitu ya teman-teman ya, kalau makan nggak ada rasa-rasa pedesnya. Karena aku nggak mau buat sambal lagi, udah pedesnya itu dari si lodeh ini aja. Terus aku kasih daun salam, kasih lengkuas aja, udah deh. Habis itu aku kasih lada bubuk lagi, terus sama ketumbar bubuk aku tambahin biar rasanya lebih sedap lagi. Terus aku tambahin sedikit minyak, karena ini memang
masih kering kayak gitu ya, karena minyak di bumbu halusnya itu kan memang sedikit aku kasihnya. Udah deh, baru aku habis itu aku aduk-aduk. Nah, untuk teman-teman di rumah hari ini pada masak apa nih? Nggak kerasa ya, udah weekend aja lagi, udah hari Minggu atau pada libur masak nih. Biasanya kalau hari Minggu ibu-ibu itu banyak yang libur masak ya, banyak yang beli aja karena pengen istirahat. Biasanya aku juga kalau lagi mager juga kalau hari Minggu tuh males masak, ya udah paling cuma dadar telur udah gitu aja, atau beli sarapan nanti makan siang dan makan malamnya dipikirin nanti aja, atau misalnya beli ya. Tapi kalau memang lagi rajin ya masak. Nah, ini setelah tadi aku tambahin air, terus airnya udah mendidih, aku kasih ayam yang udah dipanggang teman-teman. Jadi tempo hari pas mama aku datang itu aku dibawain ayam panggang 2 ekor teman-teman. Nah, ini sisanya tinggal setengah ekor lagi, dan ini aku masak. Enak banget kalau dicampur di lodeh kayak gini, jadi ada aroma bakar-bakarannya, panggang-panggangannya tuh. Jadi lodehnya tuh lebih sedep gitu teman-teman. Ini bisa dicampur apa aja sih ya lodeh, mau dikasih ayam asap itu ataupun ikan asap yang ada di pasar itu juga enak. Nah, ini untuk mendampingnya yang simpel aja, aku masak perkedel jagung atau bakwan jagung gitu teman-teman. Masih ada sisa 2 buah jagung di kulkas, jadi ya udah aku masak aja daripada nggak kemasak gitu ya, atau nanti malah ujung-ujungnya kebuang. Jadi bener-bener enak sih, minggu ini aku ngerasa ada faedahnya juga gitu ya, nggak food prep, jadi bener-bener ngehabisin atau ngelegain freezer dan kulkas aku gitu teman-teman, karena memang daripada sayang kan ya kebuang kayak gitu, ya udah kita masak-masakin aja. Nah, ini aku kasih santan instan untuk lodehnya teman-teman. Sebenarnya enakan pakai langsung kelapa kayak gitu ya, perasan cuman karena mager teman-teman, ya udah pakai santan instan aja nggak apa-apa. Terus seperti biasa aku kasih seasoning juga untuk lodehnya, kayak garam, kaldu jamur, sama aku kasih gula merah. Aku kalau untuk ngelodeh kayak gini itu sukanya pakai gula merah ketimbang gula putih kayak gitu teman-teman. Ini langsung 2 tungku ya aku masaknya, jadi bener-bener tangannya tuh harus satset ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, biar cepet masaknya walaupun gerah banget, karena 2 tungku ini nyala. Jadi terus di luar itu cuacanya juga panas, jadi gerah banget teman-teman. Kalau habis masak itu pokoknya kayak lepek banget ya, badannya kayak keringetan gitu, kayak rasanya bau banget. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita gitu ya teman-teman, jadi dijalanin aja. Nanti habis ini kita bersih-bersih terus mandi deh. Kalau udah masak kayak gini tuh aku lega ya, padahal tuh awalnya tuh males, capek. Kebetulan itu aku lagi datang bulan teman-teman, jadi bawaannya tuh badan tuh capek, pegel-pegel, leher itu berat. Tapi kalau udah gerak kayak gini itu rasanya kayak nggak dirasain lagi gitu rasa capek di badannya. Tapi nanti pas udah selesai beres-beres, pas udah mandi itu baru kerasa lagi. Entah itu hanya aku aja ya, perasaan aku aja, atau memang teman-teman di rumah itu sama kayak aku juga. Pokoknya tuh kalau lagi PMS atau haid datang bulan itu pokoknya rasanya badan itu nggak karuan. Tapi kalau udah masak kayak gini tuh rasanya udah lega gitu teman-teman, karena nggak bingung seharian lagi tuh nanti mau masak apa, mau makan apa kayak gitu. Pokoknya udah tenang deh kalau urusan perut ya. Makanya kadang-kadang ya wis lah, dijalanin aja pelan-pelan walaupun capek rasanya pengen libur masak. Tapi nanti akhirnya juga kelar juga gitu ya, dikerjain pelan-pelan. Nah, ini lanjut lagi aku goreng untuk ronde kedua perkedelnya. Ini aku masak goreng sepiring penuh kayak gitu teman-teman, perkedel jagungnya, dan itu tuh habis dan pada kurang. Udah lama nggak buat perkedel jagung, jadi pada doyan gitu ya makannya. Terus ini juga tuh aku halusin si jagungnya kayak gitu, jadi beneran lembut terus enak. Nah, ini udah mateng untuk lodeh aku tuh kan, sedep banget ya. Nah, ini tinggal perkedelnya juga belum mateng semua. Nah, ini
udah beres tadi perkedelnya. Dan sekarang aku mau goreng ikan kembung untuk anak aku. Ini aku goreng 3 ekor aja untuk dia makan seharian. Terus aku tadi bumbuin cuman pakai garam teman-teman, jadi pakai garam aja, nggak pakai bumbu apa-apa lagi, dan itu tuh sudah enak dan minyak kita tuh jadi nggak kotor kalau cuman pakai garam aja ya teman-teman. Kadang-kadang tuh aku kan suka kerajinan gitu ya, pakai pakai apa pakai kunyit, pakai ketumbar, segala macem kayak gitu. Nah kalau pakai garam aja itu pokoknya jadinya bersih minyak dibanding dengan rempah-rempah yang banyak. Sebenarnya lebih enak rempah-rempah yang banyak ya, cuman kayak minyaknya kotor aja gitu ya, nggak bisa dipakai lagi. Kalau kayak gini kan masih bening gitu ya. Nah sambil goreng ikan kembung biar cepet pekerjaannya selesai, aku langsung cus buat rapi-rapihin nih perabotan, dicuci-cuciin, dibilas-bilasin, pokoknya nggak boleh deh ya tangan itu nganggur, pokoknya harus diberesin cepet-cepet sambil disambi-sambi gitu ya. Kalau perempuan itu kan kayak gitu ya, sambil ngerjain apa tangan kita pokoknya bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan gitu ya teman-teman, pokoknya multitasking gitu ya, biar pekerjaan rumah tangga itu cepat selesai. Nah ini lumayan banget cucian hari ini, banyak karena memang lumayan banyak juga yang dimasak. Itu ada 4 menu ya teman-teman, sebenarnya sih cuma 2 menu aja, terus 2 menu untuk anak aku. Kalau masaknya aku kayak ngelodeh kayak gitu, pasti anak aku tuh aku lainin ya, karena dia belum suka lodeh-lodehan kayak gitu teman-teman. Tuh lihat ada banyak kan ya, aku goreng perkedelnya sampai nggak muat ke rak-rak sayur aku, jadi aku taruh di situ aja. Sebenarnya takut ya ada cicak kayak gitu, makanya nanti setelah sarapan kan berkurang tuh ya perkedel jagungnya di piring. Nah nanti udah bisa dimasukin ke rak sayur baru aku masukin deh, karena takut kalau di luar kayak gini teman-teman banyak cicak kayak gitu yang lalu lalang, takut aja ditemplokin sama cicak kan ya. Nah habis itu aku langsung beberes bersih-bersih dapur. Ini lumayan berantakan dan minyak-minyakan banget nih sih di meja kompor, dan kompor ini sampai aku lapin pakai lap basah dulu, abis itu baru lap kering karena bener-bener minyakan ya. Ini tuh pokoknya kalau habis masak wajib kita lap-lap biar nggak jadi mengerak kayak gitu, terus jadinya susah dibersihkan teman-teman. Apalagi di bagian belakang kompor dan bawah kompor ini juga harus sering-sering kita tengok, karena di situ juga pasti banyak banget sisa-sisa makanan atau sisa-sisa minyak kayak gitu bekas masak. Pokoknya biar jadi bersih harus kita bersihkan ya. Terus sekarang aku mau bersihin bagian sink cuci piring ini teman-teman. Ini yang wajib setiap pagi aku lakukan setiap habis masak. Itu pasti ngebersihin sink cuci piring, terus botol-botol sabun yang ada di sini karena pasti kotor ya teman-teman. Kalau kena air terus di sini kan pasti cepet berlendir. Jadi biar nggak cepet berlendir itu ya, satunya kuncinya harus sering dibersihkan. Jadi kita habis cuci piring setiap pagi itu sehari sekali aja udah kita sabun-sabunin kayak gini untuk menjaga kebersihannya. Kalau dapur bersih itu kan pasti kita juga jadi semangat masaknya, nggak mager dan nggak sepet juga matanya ya. Jadi ini salah satu kunci aku biar aku nggak mager masak dan nggak mager masuk dapur, jadi adalah bersihin dapur ya teman-teman. Buat teman-teman yang nonton video aku, mudah-mudahan nggak bosan-bosan dengan video-video aku yang kayak gitu aja ya. Ya seperti ini pekerjaan rumah tangga yang nggak jauh-jauh dari cuci piring, dari beberes, dari masak. Mudah-mudahan video aku bisa jadi penyemangat juga buat teman-teman ya. Nah ini lanjut udah selesai deh aku cuci piringnya, terus cuci botolnya. Habis itu aku sikat-sikat si sink cuci piring ini, karena biasanya kan kayak berlendir atau kayak minyak-minyakan kayak gitu ya teman-teman. Jadi sering banget aku sikat setiap pagi habis selesai cuci piring itu aku sikat-sikat biar nggak numpuk aja kotoran-kotorannya. Jadi aku sikat-sikat deh ya. Habis itu udah aku lap-lap, terus habis itu aku mau sapu-sapu bagian lantai. Ini kotor banget habis masak, padahal tadi aku udah nyapu semuanya, tapi karena aku baru masak lagi ya udah aku jadi sapu aja sedikit-sedikit ini bagian dapurnya. Habis itu baru deh aku mau pel lagi. Nah untuk
ininya karena aku di dapur nggak ada pengki teman-teman, jadi aku untuk ngangkat kotoran kayak gini pakai tisu aja ya teman-teman, biar nggak usah aku bawa ke tengah, atau biasanya kayak gini aku vakum kayak gitu ya teman-teman. Nah ternyata di ruang tengah aku itu kotor lagi setelah si Molly dan anak aku ini mainan, jadi aku mau vakum-vakum sedikit deh ya. Sampai di sini dulu video aku kali ini ya teman-teman. Maaf kalau misalnya video aku banyak salah-salah katanya, ngomongnya belepotan dan gak jelas ngomong apa, sampai bingung aku tuh mau ngomong apa lagi karena udah keseringan ngedubbing, bingung apa yang mau diomongin, bingung apa yang mau diceritain lagi, karena ya gitulah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.